Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 3. Materinya apa saja sih? Nah, materi yang pertama yaitu pengertian produksi beserta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pengertian distribusi beserta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, pengertian konsumsi beserta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita langsung saja pada materi yang pertama. Apakah itu produksi? Apakah kalian tahu? Coba kalian lihat gambar yang Bapak suguhkan di sini. Ada gambar apa ya? Ternyata ada gambar Pak Petani. Kita jelaskan sebagai ilustrasi berikut ini ya. Yang pertama, ternyata petani mencangkul tanah agar gembur, katanya. Kemudian yang kedua, menanami tanah tersebut dengan bibit padi. Setelah itu, mengurus saluran irigasinya agar padinya tercukupi kebutuhan airnya. Lanjut, pemberian pupuk. Setelah itu, mencabut gulma. Terus, ketika bulir-bulir padi sudah bernas, petani mengusir burung-burung yang ingin memakannya. Nah, saat padi menguning, petani akan mulai memanennya. Dan yang terakhir, hasil panen kemudian dijual oleh Pak Petani. Nah, kira-kira nih, menurut kalian, apakah Pak Petani tadi melakukan kegiatan produksi? Nah, kalau jawabannya iya, lalu apa itu produksi? Nah, Bapak jelaskan ya, produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kita kaitkan dengan gambar di atas. Jadi, apabila dikaitkan dengan kegiatan Pak Petani tadi, produksi itu adalah kegiatan Pak Petani dimulai dari saat dia mengolah lahan sampai proses memanen padi dan menjualnya. Nah, peran Pak Petani tersebut sebagai produsen. Bagaimana? Sudah mengerti? Baik, kita lanjut. Nah, apakah produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat? Menurut kamu, bagaimana? Nah, ternyata kegiatan produksi tentu berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Nah, sumber daya ekonomi sendiri adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sumber daya ekonomi ini berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Nah, lantas pengaruhnya apa nih bagi sumber daya ekonomi? Nah, yang pertama, dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Kemudian yang kedua, bagi pemilik sumber daya ekonomi ini, adanya proses produksi meningkatkan dia memperoleh balas jasa. Balas jasa berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Kemudian bagi produsen sendiri, yang pertama, produsen memperoleh keuntungan. Yang kedua, menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Sudah mengerti belum anak-anak? Nah, kita lanjut ya. Menurut kalian nih, apakah itu distribusi? Sudah ada jawaban? Coba amati gambar ini ya. Ada gambar apa nih? Ada seorang ibu-ibu penjaga warung, terus ada anak kecil. Baik, kita jelaskan ya ilustrasinya. Yang pertama nih. Nah, Budi, ternyata namanya Budi si anak itu. Disuruh ibunya membeli bahan-bahan pokok di warung Ibu Surti. Kemudian bahan pokok tersebut pastinya dihasilkan di suatu tempat. Ingat, bukan di warung Ibu Surti. Yang ketiga, coba menurut kalian apa? Ayo. Nah, ternyata agar bahan pokok tersebut ada di daerah rumah warga, pastinya diperlukan kegiatan penyaluran. Yang keempat, kegiatan penyaluran tersebut pastinya melibatkan warung Ibu Surti sebagai tempat kegiatan distribusi. Yang kelima, akhirnya Budi tidak perlu jauh-jauh pergi mencari dan membeli bahan pokok karena semua ada di warung Ibu Surti. Yang keenam, Ibu Surti mendapat keuntungan, begitupun juga dengan Budi. Nah, anak-anak, menurut kalian nih, apakah kegiatan yang dilakukan warung Ibu Surti termasuk distribusi? Nah, kalau iya, lalu menurut kalian distribusi itu apa?
Nah, distribusi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Kita kaitkan dengan gambar di atas. Jadi, apabila dikaitkan dengan gambar di atas, ternyata distribusi itu kegiatan yang dilakukan di warung Ibu Surti yang bertujuan menyalurkan barang-barang yang diperlukan masyarakat sekitar dari produsen, petani, perusahaan, dan lain-lain ke konsumen, yaitu si Budi dan warga sekitar. Nah, peran Ibu Surti di sini sebagai distributor atau penyalur barang. Bagaimana tentang distribusi? Masih bingung? Atau sudah jelas? Nah, sekarang, apakah distribusi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat menurut kalian bagaimana? Nah, tentu saja berpengaruh terhadap kesejahteraan produsen, distributor, dan konsumen. Bagi produsen, ternyata barang yang dihasilkan bisa cepat sampai ke konsumen. Yang kedua, mendapatkan keuntungan dari pihak distributor dan konsumen. Nah, bagi distributornya apa pengaruhnya nih? Nah, itu satu, barang yang dibutuhkan tersedia dari produsen. Yang kedua, mendapatkan harga barang lebih murah dari produsen. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan dari konsumen. Sekarang, bagi konsumen, pengaruhnya apa? Satu, barang yang dibutuhkan konsumen ada di tempat tersebut dan terpenuhi. Yang kedua, tidak perlu jauh-jauh atau repot-repot membeli barang. Nah, sekarang, menurut kalian nih, apakah itu konsumsi? Coba perhatikan lagi gambar di sini. Gambar apa ya kira-kira? Wah, ada keluarga nih, sedang ngapain? Ternyata sedang sarapan. Dilihat dari kedua anak itu memakai seragam. Waktu pagi-pagi ya, ternyata sarapan. Nah, kita jelaskan ya. Yang pertama, ibu memasak makanan untuk sarapan pagi keluarganya ternyata. Terus, yang kedua, makanan yang dimasak ibu berasal dari bahan-bahan pokok yang dibeli sebelumnya di warung atau pasar. Yang ketiga, ibu mengolah bahan-bahan pokok tersebut menjadi makanan yang lezat agar bisa dimakan oleh keluarganya. Dan yang keempat, keluarga senang, ibu pun senang. Nah, menurut kalian, apakah kegiatan yang dilakukan ibu dan keluarganya adalah kegiatan konsumsi? Jika iya, lalu apa sih konsumsi itu? Nah, konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kalau orangnya yang melakukan kegiatan konsumsi disebut apa? Disebut konsumen. Kita kaitkan dengan gambar di atas. Jadi, apabila dikaitkan dengan gambar di atas, konsumsi itu adalah kegiatan keluarga ibu menghabiskan makanan yang tersaji di meja makan untuk memenuhi kebutuhan perut atau lapar. Nah, ibu dan semua keluarganya berperan sebagai konsumen. Keluarga tersebut pastinya mengorbankan uang dan waktunya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Udah jelas? Nah, apakah konsumsi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat? Menurut kalian bagaimana? Ternyata konsumsi berpengaruh terhadap kesejahteraan produsen, distributor, dan konsumen itu sendiri. Bagi produsen, yang pertama, barang yang diproduksi diperlukan dan terpakai oleh konsumen. Yang kedua, mendapatkan keuntungan juga dari konsumen lewat distributor. Nah, lanjut. Bagi distributor pengaruhnya apa? Yang satu, barang yang dibutuhkan masyarakat ada. Yang kedua, mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan. Bagi konsumen pengaruhnya apa? Yang pertama, barang yang diperlukan tersedia dan terpenuhi. Yang kedua, konsumen membantu menggerakkan roda ekonomi, distributor, dan produsen. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.